Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sehat, semoga kita tetap semangat walau belajar jarak jauh ya. Saat ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga dengan materi peran pelaku ekonomi. Sebelum kita masuk kepada peran pelaku ekonomi itu, kita harus tahu dulu siapa saja yang menjadi pelaku-pelaku ekonomi itu. Pelaku ekonomi itu ada 4, 1, keluarga, yang kedua, perusahaan, yang ketiga, negara, yang keempat, luar negeri. Dalam pokok bahasan ini, kita akan membahas 4 sub. Yang pertama, kegiatan distribusi sebagai kegiatan ekonomi, kegiatan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, peran pelaku ekonomi, dan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Kita mulai anakku, yang pertama, produksi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi ialah berarti menghasilkan. Berarti menghasilkan itu berarti kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu barang atau menciptakan benda baru sehingga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan. Berarti namanya produksi itu bisa menambah kegunaan barang atau menciptakan barang baru. Sedangkan tujuan dari produksi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk mencapai kemakmuran, meningkatkan keuntungan, serta menjaga kesinambungan perusahaan konsumen atau masyarakat, dan menyediakan alat pemuas kebutuhan. Sekali lagi, memenuhi kebutuhan manusia, untuk mencapai kemakmuran, meningkatkan keuntungan, menjaga keseimbangan perusahaan konsumen atau masyarakat, dan menyediakan alat pemuas kebutuhan. Itulah yang termasuk tujuan produksi. Produksi sebagai kegiatan ekonomi tentunya membutuhkan faktor-faktor produksi. Faktor produksi secara umum kita bagi atas 2 bagian, yaitu faktor produksi alam dengan faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi alam atau natural resources itu terdiri dari matahari, tanah, air, udara, barang tambang, beserta segala isinya. Sedangkan faktor produksi tenaga kerja atau labor itu termasuk karyawan atau pekerja. Kita mau melihat pembagian tenaga kerja. Berdasarkan kualitasnya atau kemampuan dan keahliannya, tenaga kerja terbagi atas 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, misalnya seorang guru, seorang dokter. Ini harus melalui pendidikan. Jadi anak-anakku harus sekolah dulu, baru bisa jadi seorang guru, baru bisa menjadi seorang dokter. Tidak begitu lahir langsung bisa jadi guru. Tidak ya. Yang kedua, tenaga kerja terampil atau terlatih. Ini berarti tidak memerlukan pendidikan, artinya tidak duduk di bangku sekolah atau kuliah, tapi dia terlatih melalui beberapa pelatihan, misalnya seorang supir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, tanpa pendidikan, tanpa duduk di sekolah, dan tanpa latihan, bisa dengan sendirinya. Misalnya montir, tukang sapu, dan sebagainya. Itulah berdasarkan kualitas. Yang kedua, berdasarkan sifat kerjanya. Terbagi atas 2. 1, tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran, atau jiwa, atau rasa, atau karsa, guru, tukang kusut, dokter, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik atau otot dalam kegiatan produksi. Misalnya tukang bangunan, tukang becak, dan sebagainya. Itulah pembagian faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, kita lihat faktor produksi yang ketiga adalah faktor produksi modal. Faktor produksi modal menurut sumbernya terbagi atas 2. Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri berarti berasal dari perusahaan sendiri. Misalnya uang kita sendiri atau setoran modal kita dari pemilik. Yang kedua, modal asing, yaitu yang bersumber dari luar perusahaan. Misalnya kita meminjam ke bank atau non-bank. Sedangkan pembagian modal atas dasar bentuk terbagi atas 2. 1, modal konkret. Konkret artinya nyata, berarti modal itu dapat dilihat secara nyata, dapat dilihat dengan mata, misalnya gedung, mesin, dan sebagainya. Yang kedua, modal abstrak. Abstrak berarti tidak nyata, yaitu modal yang tidak dapat dilihat, namun bisa digunakan, contoh hak paten. Yang ketiga, pembagian modal atas dasar kepemilikan.
Yang pertama modal individu, berarti yang dimiliki oleh perorangan. Rumah pribadi, mesin pribadi, tanah pribadi. Yang kedua, modal masyarakat, yaitu yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan untuk kegiatan produksi. Misalnya jalan raya, taman, kota, rumah sakit, itu semua untuk kepentingan masyarakat. Nah, kita lanjutkan dengan pembagian modal menurut sifat. Ada yang disebut dengan modal lancar. Lancar berarti cepat. Cepat diproses. Yaitu yang habis digunakan satu kali proses produksi. Contoh bahan baku. Kalau bahan baku sudah diproses menjadi bahan setengah jadi, tidak bisa lagi dikembalikan menjadi bahan setengah jadi. Kalau sudah diproses, ya sudah habis. Sekali saja diproses. Yang kedua, modal tetap. Tetap berarti bisa beberapa kali. Tetap bisa dipakai. Yaitu yang sifatnya tahan lama. Misalnya gedung, mesin, bisa dipakai berulang kali. Contoh anakku yang paling dekat sekolah kita ini. Sekolah kita ini sudah berdiri sejak tahun 1981 hingga sekarang. Berarti sudah bisa memproduksi beberapa kali siswa. Yang keempat, faktor produksi keahlian atau skill. Atau pengusaha. Faktor produksi keahlian atau skill adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinasi dan memproduksi dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang untuk mengkoordinir atau mengelola kegiatan produksi hingga menghasilkan barang dan jasa. Nah, jadi sekali lagi faktor produksi itu ada 4. Yang pertama faktor produksi alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, yang keempat keahlian atau skill. Nah, anakku yang baik, kita lanjutkan pada teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen yaitu penggabungan berbagai faktor produksi yang umum disebut dengan masukan atau input. Masukan atau input ini maksudnya yang kita gunakan untuk menghasilkan barang dan jasa itu. Contoh misalnya mau menghasilkan tape, apa masukannya? Ragi, ubi. Nah, itu maksudnya masukan atau input. Sedangkan hasil produksi dari masukan tadi disebut namanya keluaran atau output. Jadi kalau masuk ubi, ragi berarti akan keluar tape ubi. Nah, anakku yang baik, kita lanjut. Penggabungan dari beberapa faktor produksi itu ada menghasilkan beberapa hal. Yang pertama, produsen harus selalu mencari keuntungan dengan menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya melalui modal sedikit mungkin. Biasanya penghasil begitu. Modalnya sedikit, hasilnya besar. Yang kedua, produsen menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi. Jadi setiap produsen itu harus bisa menentukan berapa biaya produksi dari barang tadi. Supaya dia nanti bisa menentukan harga jualnya dan bisa menentukan berapa laba atau ruginya. Yang ketiga, produsen menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya di sini, jangan diproduksi barang dan jasa itu padahal tidak dibutuhkan. Misalnya, masa sekarang ini sedang wabah Corona atau COVID-19 ini, berarti pemasaran HP Android sekarang sangat dibutuhkan. Bahkan mungkin sampai ke desa-desa. Kenapa? Karena kita semua belajar menggunakan daring. Berarti dibutuhkan HP Android. Nah, kita lanjut anakku, klasifikasi faktor produksi. Faktor produksi terbagi atas 2. Yang pertama, faktor produksi tetap. Faktor produksi tetap itu yaitu yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam waktu tertentu. Jadi tidak bisa diubah-ubah. Tetap saja. Kalau misalnya awal 10, ya tetap 10. Contoh gedung. Kalau gedung pertama sekali dibangun 5, berarti ya sudah. Dan seterusnya itu 5. Begitu dengan mesin. Begitu dengan kendaraan. Itu nggak bisa beranak cucu. Kalau ayam baru bisa beranak. Yang kedua, faktor produksi variabel atau berubah. Yaitu yang dapat diubah dalam jangka waktu pendek. Contoh tenaga kerja. Tenaga kerja suatu saat bisa di PHK.
Suatu saat juga bisa lagi ditambah. Jadi sesaat bisa berkurang, bisa bertambah. Demikian juga dengan bahan baku. Kalau kira-kira pemasaran barangnya berkurang, bahan baku dikurangi supaya barangnya dihasilkan juga berkurang. Kalau peminatnya makin banyak, berarti bahan baku yang diperlukan menjadi lebih besar lagi. Karena barang yang dihasilkan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat bertambah banyak. Seperti saat sekarang HP Android, pemasarannya luar biasa, anak. Kita lanjutkan dengan fungsi produksi jangka pendek. Fungsi produksi jangka pendek yaitu menunjukkan hubungan antara input, masih ingat kan input tadi apa? Masukan. Dan output, apa tadi output? Keluaran atau hasil. Jadi fungsi produksi jangka pendek berarti menunjukkan hubungan antara input dengan output yang dapat dihasilkan oleh kombinasi keduanya. Contoh, perusahaan kue akan menentukan harga kuenya yang dipengaruhi oleh harga tepungnya, gulanya, telurnya, dan lain-lain. Pokoknya bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat kue tadi, dihitunglah semuanya itu hingga bisa menentukan berapa harga kue itu per biji. Nah, anak-anakku, secara matematis fungsi produksi tadi dapat dituliskan dengan persamaan Q sama dengan fungsi CLRT. CLRT. Dalam kurung ya. Dalam kurung berarti ini masing-masing ditambah. Q sama dengan fungsi CLRT. Q itu jumlah barang yang dihasilkan. F itu fungsi. C itu kapital atau modal. L itu labor atau tenaga kerja. R itu raw atau material atau bahan baku. T itu teknologi. Jadi kalau bisa saya jelaskan rumusnya. Jumlah barang yang dihasilkan perusahaan akan tergantung kepada banyaknya modal yang dipakai, tenaga kerja yang digunakan, bahan baku yang digunakan, serta teknologi yang digunakan. Jadi hasilnya tergantung kepada 4 faktor produksi tadi. Sekarang kita masuk pada fungsi produksi jangka panjang. Fungsi produksi jangka panjang itu menggunakan 2 faktor produksi yang dikenal dengan istilah kurva isokuan. Isokuan berasal dari kata iso, artinya sama. Kuan berarti kuantitas, berarti jumlah. Jadi kurva ini memperlihatkan kombinasi output dalam jumlah yang sama. Kombinasi output dalam jumlah yang sama. Artinya menghasilkan barang yang sama akan digambarkan dalam kurva isokuan. Karena kita berbicara tentang produksi, maka kita juga akan melihat bagaimana penambahan atau perluasan produksi itu bisa terjadi. Penambahan atau perluasan produksi bisa dilakukan dengan 2 cara, anakku. Yang pertama ekstensifikasi, yang kedua intensifikasi. Ekstensifikasi, ingat saja X. Ekspor berarti mengirim keluar. Jadi kalau X di sini berarti menambah keluar. Cara mengingatnya ya. Jadi arti dari ekstensifikasi itu adalah menambah hasil dengan menambah faktor produksinya. Jadi kalau kita menginginkan hasil pertanian kita itu akan bertambah, berarti kita tambah faktor produksinya. Apa faktor produksi pertanian itu? Tanahnya, tenaga kerjanya, duitnya atau modalnya, dan sebagainya. Ekstensifikasi ini kalau di bidang pertanian bisa dilakukan dengan cara, tadi sudah saya katakan, menambah areal atau tanahnya, menambah tenaga kerjanya, atau menambah modalnya. Itu kalau di pertanian. Tapi kalau di industri atau di perusahaan anakku, ekstensifikasi ini bisa dilakukan dengan menambah gedung. Tambah gedungnya, maka hasilnya akan bertambah. Yang kedua, menambah mesin. Tambah mesinnya, maka hasilnya akan bertambah. Yang ketiga, menambah tenaga kerjanya, hasilnya akan bertambah. Yang kedua, intensifikasi. In artinya ke dalam. Kalau tadi X keluar, sekarang in ke dalam. Tadi X menambah keluar, sekarang yang di dalam itu dinaikkan kemampuannya menghasilkan. Jadi ekstensifikasi adalah menambah hasil dengan cara meningkatkan produktivitas faktor-faktor yang telah ada. Jadi jangan tanahnya ditambah, tapi tanah yang sudah digunakan itu dinaikkan produktivitasnya. Contoh dengan cara menggunakan panca usaha tani.
Anak-anak masih ingat apa itu isi panca usaha tani? Panca artinya 5. Berarti ada 5 usaha yang dilakukan oleh para petani supaya hasilnya semakin bertambah. Apa saja itu? Yang pertama, pakailah bibit unggul. Kalau dulu waktu saya bertani itu panennya sekali setahun anakku. Nah sekarang sudah bisa 3 bulan. Karena apa? Karena sudah menggunakan bibit unggul. Yang kedua, gunakan pupuk supaya hasilnya lebih maksimal. Tambahkan pupuk. Yang ketiga, irigasi atau pengairan. Pengairan berarti jangan mengharapkan hujan turun dari langit. Diatur dengan menggunakan irigasi sehingga volume air ke tanah pertanian tadi bisa teratur, merata sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang keempat anakku, pengolahan tanah yang baik. Tanah itu diolah dengan baik. Caranya, kalau di sawah misalnya dijetor 2 atau 3 kali supaya sampai tanahnya betul-betul lembut. Sehingga begitu ditanam padinya bisa, akar padinya bisa mencari mineral-mineral sampai ke bawah-bawah sana sehingga cepat berkembang. Yang terakhir dengan menggunakan insektisida atau pengobatan. Terkadang kalau kita lihat petani itu sebelum ditanam tanahnya disemprot dulu menggunakan racun supaya apa? Supaya kecambah-kecambah dari rumput-rumputan itu mati dulu. Jadi begitu ditanam tumbuhannya bisa bebas bergerak, bisa bebas tumbuh tanpa ada rumput-rumputan tadi. Itulah tentang perluasan produksi. Jadi ingat, perluasan produksi ada 2 macam. Ekstensifikasi, menambah keluar, intensifikasi, menambah ke dalam, menambah produktivitas yang ada di dalam. Nah, anakku yang baik, sekian materi kita hari ini. Ingat, kamu catat di catatan, terus nanti kamu kirim ke CR, ingat ya, dalam bentuk PDF. Jangan tidak dikirim. Nanti berikutnya tugas akan saya sampaikan. Menunggu pokok bahasan selanjutnya. Oke, salam sehat dan stay at home.